Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi tentang pembulatan dan penaksiran ya, untuk bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan, ya mulai dari penjumlahan, pengurangan, ya, dan perkalian. Jadi kita lihat. Jadi untuk menaksir hasil operasi hitung pecahan, kita tetap menggunakan aturan pembulatan pecahan yang sudah kita lewati di bagian yang pertama. Ya, kita mulai dengan operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Bagaimana kita menaksir hasil penjumlahan? Ya, kita lihat di contoh. Di sini ada sebuah operasi penjumlahan pecahan dari pecahan campuran dengan pecahan biasa. 36/7 tambah 1/6. Hasilnya berapa? Kita taksir. Jadi caranya adalah dengan kita membulatkan ya, membulatkan masing-masing pecahannya terlebih dahulu. 36/7 ini berada di antara bilangan cacah 3 dan 4. Kita bulatkan menjadi 4. Kenapa? Karena 6/7 lebih besar daripada 1/2. Ingat ya, cara membandingkannya mana yang lebih besar. Coba kita kali silang. 6 kali 2, 12, berada di posisi 6/7, nilainya 12. Kemudian 7 kali 1 sama dengan 7, berada di posisi 1/2, ya, nilainya 7 ya. Jadi 12 itu lebih besar daripada 7, sehingga 6/7 lebih besar daripada 1/2. Kita ulangi. Jadi cara membandingkan 6/7 dengan 1/2 mana yang lebih besar? Kita lihat, kita kali silang. 6 kali 2, di sini 12. Kemudian 1 kali 7 di sini 7. 12 lebih besar daripada 7. Jadi tanda lebih besar ya. Kemudian kita kembalikan 6/7 lebih besar daripada 1/2. Jadi 36/7 kita bulatkan menjadi 4 ya. Ini yang saya lingkari, kita ganti menjadi 4. Kemudian 1/6 kita bulatkan menjadi apa? Ya, kita lihat 1/6 ini berada di antara ya 0 dan 1. Kita bulatkan menjadi 0 atau menjadi 1. Kita lihat ya, 1/6 ini kalau lebih kecil daripada 1/2 maka kita bulatkan menjadi 0. Kalau lebih besar daripada 1/2 kita bulatkan menjadi 1. Ternyata bahwa 1/6 ini lebih kecil daripada 1/2. Kita lihat lagi caranya tadi bagaimana. 1/6 dengan 1/2 ya, kita bandingkan mana yang lebih kecil atau lebih besar. Ya, kita kali silang. 1 kali 2, 2 berada di posisi 1/6 ini. Kemudian 1 kali 6, 6 berada di posisi 1/2. Jadi karena di sini 2 lebih kecil daripada 6, maka 1/6 lebih kecil daripada 1/2. Jadi kita bulatkan menjadi 0 ya. 1/6 ini kita bulatkan menjadi 0. Kita taksir, jadi tadi 36/7 kita ganti menjadi 4, 1/6 menjadi 0, 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi taksiran dari hasil operasi hitung ini adalah 4. Jelas ya? Kita coba contoh yang kedua dalam bentuk bilangan desimal. 8,32 tambah 1,67. 8,32 kita bulatkan menjadi apa? 8 atau 9? Ya, menjadi 8 karena angka persepuluhannya yaitu satu angka setelah tanda koma lebih kecil daripada 5 ya. Angka persepuluhannya itu 3 lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan menjadi di bawahnya ya. Jadi 8 bukan 9. 8,32 kita bulatkan menjadi 8 bukan 9. 1,67 berada di antara 1 dan 2. Kita bulatkan menjadi 1 atau menjadi 2? Menjadi 2. Kenapa? Karena angka persepuluhannya itu 6 lebih kecil daripada 5. Lebih besar daripada 5. Masya Allah. Jadi 6 lebih besar daripada 5, maka 1,67 kita bulatkan menjadi 2 bukan 1. Jadi tadi ya, 8,32 kita bulatkan menjadi 8, 1,67 kita bulatkan menjadi 2, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi taksirannya adalah 10. Hasilnya 10. Ini mudah ya. Kemudian kita lanjut dengan operasi hitung yang kedua, yaitu pengurangan. Kita menaksir hasilnya. Ya, kita lihat contoh. 43 6/10 kurang 32 2/11. Kita ingat 43 6/10 dan 32 2/11 ini kita bulatkan dulu masing-masing. Ya. 43 6/10 berada di antara 43 dan 44. Kita bulatkan kemana? 43 atau 44? Maka kita lihat bilangan pecahannya, yaitu 6/10.
Ini lebih besar daripada 1/2. Kita buktikan, kita kali silang lagi. 6 kali 2, ya, 6 kali 2, 12. Kemudian 1 kali 10, 10. 12 lebih besar daripada 10, maka 6/10 lebih besar daripada 1/2. Jadi 43, 6/10, kita bulatkan ke atas ya, menjadi 44. 32, 2/11, kita bulatkan menjadi berapa? 32 atau 33? Kita bulatkan menjadi 32. Kenapa? Karena 2/11 lebih kecil daripada 1/2. Dari mana kita tahu ini 2/11 lebih kecil daripada 1/2? Kita bisa buktikan. Kali silang. 2 kali 2, 4. 1 kali 11, 11. 4 dibandingkan dengan 11, berarti 4 lebih kecil daripada 11 ya. 2/11 lebih kecil daripada 1/2. Sehingga 32, 2/11 kita bulatkan menjadi 32, bukan menjadi 33. Ini mudah ya. Jadi kita kembali tadi ya ke soal. 43, 6/10 kita ganti menjadi 44. 32, 2/11 kita ganti menjadi 32. 44 kurang 32 sama dengan 12. Inilah hasil taksirannya ya. Taksiran hasil pengurangannya. Kemudian contoh dalam bentuk bilangan desimal, 54,4 kurang 27,813. Ini juga gampang. 54,4 dan 27,813 ini kita bulatkan dulu masing-masing. Ya, 54,4 kita bulatkan menjadi 54, bukan 55. Kenapa? Karena kita perhatikan ya, bilangan persepuluhannya yaitu setelah tanda koma adalah 4. Angka setelah tanda koma adalah 4, ini lebih kecil daripada 5. Maka kita bulatkan menjadi 54 ya, karena lebih kecil dia ya, 54 bukan 55. Kemudian 27,813 kita bulatkan menjadi 27 atau 28, menjadi 28. Kenapa? Karena angka persepuluhannya yaitu satu angka setelah tanda koma adalah 8 lebih besar daripada 5 ya. Kita bulatkan ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi bukan ke 27 tapi ke 28. Sehingga 54,4 ini kita ganti menjadi 54 dan 27,813 menjadi 28. 54 kurang 28 sama dengan 26. Jadi taksirannya adalah 26. Ya, ini juga mudah. Kita lanjut dengan menaksir hasil perkalian. Ini lebih mudah lagi. Contoh 3/1/2 kali 2 5/6 belas. Ingat ya, masing-masing pecahannya kita bulatkan terlebih dahulu. Ya, 3/1/2 berada di antara 3 dan 4. Ingat, pecahannya ini 1/2 ya. Jadi sudah sama dengan 1/2, maka kita bulatkan ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi kita bulatkan ke 4, bukan ke 3. 3/1/2 kita bulatkan menjadi 4. 25/16 kita bulatkan menjadi 2 atau menjadi 3 ya, kita bulatkan menjadi 2. Kenapa? Karena 5/16 ini lebih kecil daripada 1/2. Bagaimana kita buktikan? 5/16 dengan 1/2 kita bandingkan. 5 kali 2 berapa? 10. 1 kali 16, 16. Berarti karena 10 kurang dari 16, maka 5/16 kurang dari 1/2. Ini juga mudah. Jadi taksirannya kita ganti 3/1/2 kita ganti menjadi 4. Kemudian 25/16 menjadi 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Taksirannya adalah 8. Ini juga dalam bentuk desimal, mudah juga ya. 2,67 kali 7,21. 2,67 dan 7,21 kita bulatkan dulu masing-masing. 2,67 kita bulatkan menjadi 2 atau menjadi 3? Menjadi 3 karena angka persepuluhannya yaitu 6 lebih besar daripada 5. Jadi kita tidak bulatkan menjadi 2 tapi menjadi 3 ya, yang ada di atasnya. 7,21 ya, berada di antara 7 dan 8. Kita bulatkan menjadi 7 atau menjadi 8? Kita bulatkan menjadi 7. Kenapa? Karena angka persepuluhannya ya, yaitu satu angka setelah tanda koma yaitu 2 lebih kecil daripada 5. Kita bulatkan ke bawah ya, ke 7 bukan ke 8. Jadi 2,67 tadi kita ubah menjadi 3, 7,21 kita ubah menjadi 7, maka 3 kali 7 sama dengan 21. 21 ini menjadi taksiran ya, kira-kira hasil perkalian dari dua bilangan desimal ini. Ya mudah ya. Jadi kita lihat di Ayo Berlatih. Mudah-mudahan bisa dikerjakan.
masing-masing. Kita lihat bagian A, 1/1/3 ini berada di antara 1 dan 2. Ingat ya, 1/3 kita bulatkan menjadi 1 atau menjadi 2? Menjadi 1. Kenapa? Karena 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Kita bisa buktikan ya. 1/3 dengan 1/2. Mana yang lebih besar? Kita kali silang ya. Bisa kita buktikan. Jadi kita bulatkan menjadi 1. Kemudian 3/5 ya, berada di antara 0 dan 1. Ternyata 3/5 ini lebih besar daripada 1/2, maka kita bulatkan ke atas, yaitu ke 1 bukan ke 0. Jadi yang ini tadi kita ubah menjadi 1, ya, 1/1/3 kita ubah menjadi 1, 3/5 kita ubah menjadi 1. 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Begitu. Kemudian untuk soal desimal juga bisa ya, 0,172 di bagian terakhir. Ya, bagian H, 0,172 tambah 23,98. 0,172 berada di antara 0 dan 1. Kita ingat ya, satu angka setelah tanda koma yaitu 1 lebih kecil daripada 5, maka ini kita bulatkan menjadi 0 bukan menjadi 1. Kita pindah 23,98 ya, berada di antara 23 dan 24. Kita bulatkan menjadi 23 atau 24, maka kita bulatkan menjadi 24. Kenapa? Karena satu angka setelah tanda koma adalah 9, lebih besar daripada 5. Berarti menjadi 24. 0 tambah 24 sama dengan 24. Ini juga mudah. Demikian pula dengan soal-soal yang lainnya. Pengurangan seperti ini juga ya. 1/2/3 kita ubah menjadi 1 atau menjadi 2? Menjadi 2. Kenapa? Karena 2/3 lebih besar daripada 1/2. Ya, jadi dia kita bulatkan ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi menjadi 2. 1/3 berada di antara 0 dan 1 ya. Kita bulatkan menjadi 0 atau menjadi 1? Kita bulatkan menjadi 0 karena 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Ya, 1/2/3 tadi kita ubah menjadi 2. Kemudian 1/3 menjadi 0. 2 kurang 0 sama dengan 2. Kita lihat lagi bagian H, 9,210 ya. Kita lihat, kita ubah menjadi 9 atau 10, menjadi 9 karena satu angka setelah tanda koma adalah 2 lebih kecil daripada 5, maka kita ubah menjadi 9 bukan 10. Kemudian 8,094 ya, kita ubah menjadi 8 atau 9, menjadi 8 karena satu angka setelah tanda koma adalah 0 lebih kecil daripada 5 ya. Kita ubah menjadi kita bulatkan menjadi bilangan caca yang ada di bawahnya, itu 8 bukan 9. Jadi 9 kurang 8 sama dengan 1. Kemudian hasil perkalian 4/1/4 kali 3/5. 4/1/4 kita bulatkan menjadi 4 atau 5? Menjadi 4 karena 1/4 lebih kecil daripada 1/2 ya. Kita bulatkan menjadi 4. Ya, 4/1/4 kita bulatkan menjadi 4. 3/5 ya, lebih kecil daripada 1/2 atau lebih besar? Lebih besar. Maka kita bulatkan menjadi 0 atau menjadi 1? Menjadi 1. Jadi sekarang 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian di sini 12,86 dengan 61,21 ya. 12,86 kita ubah menjadi 12 atau 13, menjadi 13 karena satu angka setelah tanda koma adalah 8 lebih besar daripada 5. Jadi kita ubah menjadi 13 ya. 12,86 kita ubah menjadi 13. 61,21 ya, kita lihat ya. 61,21 berada di antara 61 dan 62. Kita ubah menjadi 61 atau 62? Kita ubah menjadi 61 karena satu angka setelah tanda koma adalah 2 lebih kecil daripada 5. Jadi 12,86 kita ubah menjadi 13 kali 61,21 kita ubah menjadi 61. 13 kali 61 ya. Tinggal kamu kalikan 13 kali 61 berapa hasilnya. Ini juga mudah ya. Demikian untuk materi tentang penaksiran pecahan ya dalam bentuk soal cerita. Ini juga sangat gampang sekali. Ini ada di bukumu ya. Soal-soalnya kita ambil 4 nomor diantaranya ya, kita ambil A, B, C, dan D, insya Allah. Kita lihat dulu bagian A ya. Ibu membuat kue bolu gulung memerlukan 5/4/8 kg tepung terigu, bolu kukus memerlukan 6/3/4 kg tepung terigu. Berapa jumlah tepung terigu yang harus disiapkan oleh ibu? Tinggal kita jumlahkan. 5/4/8 dengan 6/3/4 kita jumlahkan, kita taksir hasil penjumlahannya dengan membulatkan masing-masing pecahannya. 5/4/8 kita ubah menjadi 6 ya, 6/3/4 kita ubah menjadi 7.
Kenapa 5/4/8 menjadi 6? Karena 4/8 ini sudah sama dengan 1/2 ya. Sudah kita bulatkan ke atas, yaitu 6 bukan 5. Jadi 5/4/8 kita bulatkan menjadi 6 bukan menjadi 5. 6/3/4 kita bulatkan menjadi 6 atau menjadi 7? Kita bulatkan menjadi 7. Kenapa? Karena 3/4 lebih besar daripada 1/2 ya. Jadi 6/3/4 kita bulatkan menjadi 7. 6 tambah 7 sama dengan 13. Jadi 13 kilogram tepung yang harus disiapkan ibu. Ya udah. Yang kedua, Pak Lalu seorang peternak ikan. Pak Lalu sedang memagari kolam ikannya dengan batang bambu. Kolam itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 10, 5/10 dan lebar 6. Tentukan taksiran jumlah panjang bambu yang diperlukan Pak Lalu. Ini gampang sekali. Ingat ya, persegi panjang. Jadi panjangnya itu ada 2. Jadi yang di depan dan yang di belakang. Kemudian lebarnya itu ada 2 juga, yang di kiri dan yang di kanan. Jadi tidak cukup hanya kita jumlahkan 10, 5/10 dengan 6, tetapi kita harus kali 2 karena masing-masing ada 2 ya. Panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Maka penjumlahannya bisa kita langsung kali 2. Sekarang 10, 5/10 dengan 6 ya, kita jumlahkan. Bagaimana caranya? 10, 5/10 ini kita bulatkan menjadi 11, bukan 10 ya, karena 5/10 ya pecahannya ini sudah sama dengan 1/2. 11 tambah 6 hasilnya adalah 17. Kemudian kita kali 2 seperti saya katakan tadi ya, kita kali 2 maka sama dengan 34. Ini juga mudah. Jadi ada ya 34 ya panjang bambu yang diperlukan oleh Pak Lalu untuk memagari kolam ikannya. Bagian C ini juga mudah. Kak Seno akan mengunjungi rumah Kak Ujang, lalu mengunjungi rumah Kak Nurmala. Jarak rumah Kak Seno dan rumah Kak Ujang 3/2 km. Jarak rumah Kak Ujang dengan rumah Kak Nurmala 4/6 km. Berapa kilometer perkiraan total jarak yang harus ditempuh Kak Seno? Kita bisa gambarkan seperti ini. Ini misalnya rumah Kak Seno, rumah Kak Ujang, rumah Kak Nurmala. Dari rumah Kak Seno ke rumah Kak Ujang 3/2. Dari rumah Kak Ujang ke rumah Kak Nurmala 5/4/6. Maka kalau dari rumah Kak Seno ke rumah Kak Nurmala berapa jaraknya? Maka tinggal kita jumlahkan 3/1/2 dengan 5/4/6. 3/1/2 ini kita bulatkan menjadi 4 ya, bukan menjadi 3 karena dia berada di antara 3 dan 4. Kita bulatkan menjadi 4 ya, karena pecahannya adalah 1/2 ya. Sudah sama dengan 1/2. Kita bulatkan ke atas. 5/4/6 kita bulatkan menjadi 5 atau 6? Menjadi 6 karena 4/6 sudah lebih besar daripada 1/2 ya. Kita bulatkan menjadi 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi kira-kira jarak yang harus ditempuh Kak Seno adalah 10 km. Ini juga mudah. Bagian yang D ya. Untuk mengecat rumah Pak Widi diperlukan 23 2/3 kg cat. Pak Widi sudah memiliki 9 1/2 kg cat. Berapa kilogram lagi yang kita perlukan untuk Pak Widi ya? Jadi ditaksir. Sekarang kita lihat dulu. Cat yang diperlukan adalah 23 2/3 ya. Cat yang diperlukan semuanya. Sementara yang sudah ada yang belum dipakai 9 1/2 kg. Jadi sudah ada ini, tinggal kita cari kurangnya berapa. Tinggal kita kurangi ya. Jadi 23 2/3 ya, kita bulatkan menjadi 24. Kenapa? Karena 2/3 ini lebih besar daripada 1/2 ya. Kita bulatkan menjadi 24. Kemudian 9 1/2 ya, kita lihat juga 9 1/2 ini juga kita bulatkan menjadi 10. Kenapa? Karena pecahannya 1/2 sudah lebih besar daripada 1/2. Jadi 24 ya, dari 23 2/3 ini kita bulatkan menjadi 24 tadi. Kemudian 9 1/2 kita bulatkan menjadi 10. 24 kurang 10 hasilnya adalah 14. Jadi masih kurang 14 kg yang harus disiapkan oleh Pak Widi. Demikian ya. Jadi demikian materi untuk pembulatan dan penaksiran ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.